Halo teman-teman, ketemu lagi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan untuk analisis ANOVA jika kita punya parameter dengan lebih dari satu faktor. Nah, biasanya kan kalau kita analisis itu ada pengaruh A terhadap B. Nah, B ini adalah dependent faktor atau parameternya, dan A ini adalah faktornya, faktor penyebabnya atau independennya. Tapi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kasusnya jika kita punya satu parameter atau satu dependent faktor, dependent variable, tapi itu dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Jadi misalnya pengaruh ABC terhadap D. Nah, itu nanti gimana analisisnya? Jadi sekarang kita akan bagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk analisis dua faktor, bagaimana analisis dua faktor, dan analisis tiga faktor. Jadi kita akan bagi dua. Oke, langsung saja. Di sini saya punya contoh data, jadi kita langsung disclaimer dulu, kali ini kita akan hanya menggunakan SPSS. Jadi teman-teman bisa menginstal dulu untuk ininya, SPSS-nya. Di sini saya pakai IBM SPSS yang versi 23. Oke, langsung saja ya. Saya share dulu. Jadi, Oke, jadi di sini kita punya dua contoh data yang dengan dua faktor dan data yang dengan tiga faktor. Parameternya semuanya sama, ada parameter diameter akar. Jadi saya cuma kasih satu contoh parameter. Ntar pusing kalau banyak. Oke, di sini kita udah punya. Yang pertama kita lihat dulu yang dua faktor. Untuk dua faktor di sini saya sudah menyiapkan datanya. Nah, dua faktornya itu apa saja sih? Jadi di sini ada namanya cultivar, ada data cultivar, dan ada data FTSW. FTSW itu level cekaman kekeringan. Jadi di sini untuk cultivarnya sendiri saya menggunakan 5 cultivar. 5 cultivar itu apa aja sih? Jadi 5 cultivar itu ada GJ, di sini GJ, KM, BSM, CH, dan SB. Itu 5 cultivarnya. Terus di sini FTSW-nya itu saya menggunakan 2 level. Ada yang namanya FTSW 0,2 untuk data ini, dan FTSW 1. Jadi ada 2 FTSW dengan 5 cultivar masing-masing. Nah, di sini replikasinya itu ada 3 untuk masing-masing kombinasi perlakuan itu ada 3. Jadi di sini sebenarnya ini tidak butuh, tapi it's okay untuk menjelaskan saja. Terus di sini parameter yang akan kita analisis adalah diameter akar. Nah, sebenarnya untuk analisis ANOVA dua faktor, ini data ini saja sudah cukup. Cuma nanti ada satu pengecualian. Ketika kalian menganalisis, terus menemukan dari plot means-nya ternyata ditemukan bahwa ada interaksi antar faktor, maka kalian harus melanjutkan analisis post hoc-nya itu dengan menggunakan kombinasi. Jadi tidak lagi dipisah kayak gini. Nah, gimana caranya? Jadi untuk memudahkan di sini kita langsung buat kode kombinasinya. Kombinasi apa sih? Jadi kombinasi antara cultivar dan FTSW. Misalnya, di sini untuk kode kombinasinya, karena di sini cultivarnya ada 5 dan FTSW-nya ada 2, berarti kode kombinasinya itu jumlahnya 5 kali 2, ada 10. Nah, untuk kode yang pertama itu adalah cultivar GJ di FTSW 0,2, kode nomor 2 itu cultivar KM di FTSW 0,2, kode ketiga adalah cultivar BSM di FTSW 0,2, kode kelima itu cultivar CH di FTSW 0,2, dan seterusnya. Nah, ini untuk kode 1 sampai 5. Terus kode 6 melanjutkan lagi. Kode nomor 6 itu cultivar GJ dengan FTSW 1. Terus kode nomor 7 itu KM dengan FTSW 1, dan seterusnya. Jadi di sini kita punya ada 10 dengan masing-masing 3 ulangan. Oke, kalau sudah tertata seperti ini, jangan lupa di copy. Tapi jangan copy bagian keterangannya, kita copy kodenya saja, karena yang akan dibaca oleh SPSS adalah kode angka. Gitu. Jadi kita copy dulu semuanya. Ini copy, jadi yang kita ambil adalah kodenya saja, sama parameternya, nilai di parameternya. Terus kita buka SPSS. Nah, kalau kalian baru buka SPSS, tampilan pertamanya seperti ini. Langsung saja di variabel 1, baris nomor 1 langsung klik kanan paste. Nah, di situ langsung keluar input yang tadi kita sudah masukkan di Excel. Nah, di sini yang perlu kita edit
itu adalah bagian keterangannya. Nah, di sini di data view itu belum jelas ini apa sih, kolom 1 itu apa, kolom 2 itu apa, dan seterusnya. Kalian bisa lihat di bagian bawah itu ada data view dan variable view. Klik di variable view, terus di situ kita bisa ubah sesuai dengan input yang ada di Excel kita tadi. Nah, di sini saya sebelah-sebelahan sambil buka yang tadi. Jadi ini kita punya sebelah kanan ini yang ada di Excel, dan sebelah kirinya itu ada di SPSS. Oke, nah ini untuk kolom nomor 1 yang tadi kita masukkan adalah ini kode kombinasi. Jadi langsung saja kode underscore kombinasi. Terus yang kedua itu adalah cultivar. Yang ketiga itu FPSW. Yang keempat itu replikasi. Dan yang kelima adalah parameter kita atau diameter akar. Nah, ini belum selesai sampai sini. Jadi supaya bisa didefinisikan dengan jelas, kita harus ubah value-nya. Value apa sih? Value dari setiap variabel. Misalnya untuk kode kombinasi kita ada 10. Mau nggak mau kita ubah di sini. Jadi untuk kode 1, tadi jadi ada cultivar, misalnya kita pakai cultivar GJ di FPSW 0,2 sesuai dengan yang ada di Excel. Nomor 2 itu cultivar KM FPSW 0,2. Yang ketiga itu cultivar BSM di FPSW 0,2 dan seterusnya. Ini nanti di kode kombinasi itu ada 10, jadi ini value-nya ada 10. Kita lanjutkan. Cultivar. Untuk cultivarnya kita tinggal masukkan. 1 itu GJ, 2 itu KM, 3 itu BSM, 4 itu CH, dan 5 adalah SB. Ini dikit nih, gampang. Terus FPSW-nya cuma 2, jadi 1 itu tadi kita masukkan FPSW 0,2. Jadi urutannya sesuai sama yang kita masukin tadi. Tuh. Ya. Oh, ini kita masukkan kode inputnya FPSW-nya 2. Yang value-nya tadi kita masukkan 2, itu sama dengan FPSW 0,2. Terus yang kodenya 1 tadi itu FPSW 1. Oke. Kayak gitu nanti ini diselesaikan. Terus di sini tidak perlu ada lagi yang diubah, itu saja. Dan seterusnya. Nah, di sini ini nggak rapi. Jadi saya sudah punya data yang sudah rapi, data untuk 2 faktor yang sudah rapi, yang sudah dituliskan semuanya, biar kita bisa hemat waktu ya. Nah, di sini. Jadi ini data bentukannya, kalau misalnya kalian sudah edit di sini, di bagian value, tadi di sini ada 10 ya, untuk kode kombinasinya ada 10, terus untuk cultivarnya ada 5, terus FTSU-nya ada 2, dan seterusnya. Nah, replikasinya sebenarnya tidak perlu, karena kita nggak masukin nanti, tapi oke untuk menjelaskan saja. Nah, terus lanjut. Kalian bisa dibuka di sheet data view, di sini udah kelihatan. Tabel 1 interaksinya itu sudah keluar yang tadi kita input di sebelah. Terus di sini cultivarnya, FSR, ini dan seterusnya. Analisisnya gimana sih? Jadi analisisnya kalian tinggal klik di bagian atas, itu ada analyze, klik analyze, klik general linear model, dan pilih univariate. Ya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di tampilan univariate nanti, bagian dependent variable itu diisikan dengan parameter. Jadi kalau kita menggunakan univariate, mau tidak mau, parameternya itu harus diuji satu-satu. Jadi nggak bisa sekaligus, mau nggak mau. Nah, di sini kita masukkan dulu root diameter akarnya di dependent variable atau parameternya. Terus di sini fix factor-nya apa sih? Fix factor yang mau kita pakai di sini yang pertama adalah cultivar. Pindah. Terus ada FTSW. 2 faktor. Nah, ini kita analisis dulu 2 faktor ini kayak gimana. Terus nanti baru dilanjutkan dengan interaksi. Oke, untuk 2 ini dulu. Di sini yang perlu kalian ubah adalah di bagian plots. Nah, plots ini akan menunjukkan pemetaan dari data kalian.
biar kalian bisa tahu apakah ada interaksi atau tidak. Sehingga di sini yang perlu diperhatikan adalah kalian harus memindahkan, nah ini tergantung ya, ada horizontal separate lines-nya itu bisa dibalik. Jadi misalnya ini kita pakai kombinasi untuk cultivar di horizontal axis dan FTSW di separate lines, add dulu, ini versi 1. Yang kedua adalah FTSW-nya di horizontal axis dan cultivarnya di separate lines. Jadi ada dua versi plot. Nanti kita mau lihat. Oke, itu dua. Terus kita ke post hoc. Post hoc-nya itu masukin semuanya. Nah, di sini biasanya kalau kita hanya punya faktor yang levelnya itu hanya 2, sebenarnya itu tidak bisa dilanjutkan dengan post hoc. Misalnya ini FTSW, kita hanya punya FTSW 1 sama FTSW 0,2. Sama seperti misalnya analisis gender, hanya perempuan dan laki-laki. Nah, itu tuh sebenarnya tidak bisa dilanjutkan post hoc. Di sini saya masukkan saja supaya nanti kalian bisa tahu bedanya apa sih nanti yang nggak bisa sama yang bisa sama yang nggak bisa tuh gimana. Nah, ini udah dimasukkan semua. Terus kita pilih salah satu analisis. Ini terserah kalian mau milih yang mana, tergantung pertimbangan kalian, tergantung analisis kalian kayak gimana. Di sini saya pilih Duncan. Oke, untuk option, untuk display means-nya ini kita mau semuanya. Kita mau lihat nih, nilai means yang dilihat dari cultivar, dari FTSW, dan dari interaksi antara cultivar dan FTSW. Sudah? Terus di sini data yang kita butuhkan apa sih? Datanya yang pertama descriptive statistik. Dia akan memberikan informasi tentang means-nya, seperti apa, dan juga standar deviasinya. Yang kedua adalah estimated of effect size. Itu nanti ke arah ANOVA, signifikansi dan interaksi. Terus di sini ada homogeneity test. Homogeneity test ini biasa akan dilakukan sebelum ke ANOVA. Jadi nanti kita baca di analisisnya. Terus significance level, karena ini penelitiannya biologi, jadi kita masih menggunakan 0,05. Tetapi untuk penelitian medis sangat diharuskan untuk menggunakan significance level sebesar 0,01 atau 99% tingkat kepercayaan. Oke, langsung continue. Ini saja yang harus kita obrak-abrik. Terus kita klik OK. Oke, di sini sudah keluar ya. Di output kita punya ini semua data yang sudah dianalisis. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Nah, tadi sudah sempat saya singgung untuk faktor dengan level yang hanya terdiri dari 2, itu ada baiknya itu tidak menggunakan analisis post hoc karena dia menggunakan analisis t-test. Jadi ini di sini FTSW-nya itu dia tidak munculkan karena memang tidak bisa dan tidak disarankan. Terus yang kedua adalah ini kita dikasih tabel yang menunjukkan tentang substansi data kita itu dari berapa komponen atau N-nya sama dengan berapa itu di sini. Terus di descriptive statistiknya ini kalian bisa lihat langsung di sini untuk nilai mean sama standar deviasi. Jadi kalau misalnya analisis menggunakan Excel itu mesti ada formula dan seterusnya, di sini langsung sudah ada mean-nya. Mean-nya misalnya kita lihat cultivar GJ dengan FTSW 1 itu mean-nya sekian, dengan standar deviasinya sekian, N atau replikasinya sekian. Itu langsung sudah di sini biasa informasinya. Ini lanjut untuk informasi standar deviasi. Terus leaving test. Nah, leaving test error ini untuk menentukan apakah hipotesis 1, hipotesis 2 kita ditolak. Jadi, di sini kalau misalnya SIG-nya itu kurang dari 0,05, artinya data kita itu cukup signifikan untuk dilanjutkan ke analisis seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat SIG kita itu kurang dari 0. Pokoknya 0,0. Nah, sehingga data kita itu bisa dianalisis lanjutan. Terus ke bawah lagi. Nah, di sini tes antar subjek. Tes between subject. Di sini kalian bisa lihat dari masing-masing. Kalau kita lihat secara terpisah antara cultivar, FTSW, dan interaksi, ini kita bisa lihat semua datanya itu sudah signifikan secara statistik. Jadi, kalau misalnya dibedakan dari antar cultivar, ternyata setiap cultivar yang berbeda menunjukkan hasil yang berbeda, atau diameter akar yang berbeda-beda. FTSW pun demikian. Nah, di sini ada juga interaksi antara cultivar dan FTSW, itu juga demikian. Karena apa? Karena SIG-nya itu semua kurang dari 0,05. Sementara nilai F-nya itu harus lebih dari
lebih dari F-tabel. Nanti F-tabelnya itu kalian bisa cari manual di buku atau di tabel F, kayak gitu. Nah, karena SIG-nya itu semuanya sudah kurang dari, kita lanjutkan. Nah, ini estimated marginal means jika dilihat dari masing-masing kelompok. Misalnya ini dari cultivar, mean-nya sekian, standard error-nya sekian. Tapi ini tidak akan kalian tampilkan di data kalian, karena ini biasa dihitung bukan berdasarkan kombinasi perlakuan, tapi terpisah antara cultivar sendiri dan FTSW sendiri. Jadi kita langsung ke sini, cultivar dan FTSW. Nah, di sini nilai yang akan kalian masukkan ke dalam data, mungkin kalian punya skripsi, tesis, disertasi, ini data yang dimasukkan. Jadi data sudah berupa data kombinasi. Untuk lihat polanya seperti apa, klik 2 kali di tabel ini. Nah, di sini. Terus kalian bisa tandai bagian min-nya saja. Terus create graph bar. Nih ya, klik kanan, create graph bar. Nah, di sini sudah keluar. Nah, ini yang kalian lihat. Di sini, apakah data kita itu benar nggak sih, berbeda signifikan, ada interaksi nggak sih? Jadi di sini yang pertama kita lihat adalah misalnya nih, cultivar GJ FTSW 1 sama FTSW 0,2 ternyata menunjukkan perbedaan. Terus di sini ada cultivar KM di FTSW 1 sama FTSW 0,2 ternyata juga sangat berbeda. Dan gitu. Ini bisa menunjukkan polanya seperti apa. Jika ternyata hasil ini itu datar semua atau tidak ada naik turunnya seperti ini atau tidak ada perbedaan, itu berarti data kita itu tidak cukup signifikan. Sehingga kalau datanya tidak cukup signifikan, itu sebenarnya kita tidak bisa melanjutkan ke post hoc, karena pada akhirnya juga tidak akan menunjukkan hasil yang signifikan atau pengaruhnya sama saja. Kayak gitu. Tapi karena di sini ini ada signifikansinya, maka kita lanjutkan ke post hoc. Nah, di sini post hoc-nya itu masih dari kelompok cultivar, jadi ini belum kombinasi. Nah, terus gimana? Ini yang mau kita masukkan yang mana nih? Kita akan masukkan kombinasi. Makanya kita butuh tadi kode kombinasi. Nanti saya jelaskan selanjutnya. Terus yang selanjutnya yang penting adalah ini. Kita lihat apa ini? Interaksi dari sini. Nah, kita bisa lihat jika data plot ini menunjukkan bahwa ada perpotongan antara faktor yang kita gunakan, misalnya faktor FTSW, levelnya itu saling memotong, berarti itu ada interaksi. Nah, kalau ada interaksi gimana? Kalau ada interaksi, berarti bukan post hoc ini yang akan kita pakai. Tapi kita akan melakukan analisis lanjutan. Kayak gitu. Ini ada interaksi semua. Jadi karena, nah, ini ada 2. Saya tampilkan sengaja ada 2. Jadi kita lihat berdasarkan FTSW-nya. Di tiap cultivar itu apakah ada perpotongan atau tidak. Terus, yang kedua adalah berdasarkan cultivar. Kayak gini. Jadi, misalnya di FTSW 1, cultivar KM itu menunjukkan hasil paling tinggi, sementara yang paling rendah adalah CH dan SB. Nah, semuanya itu mengalami penurunan, kecuali di GJ. GJ ini ketika FTSW 0,2, dia mengalami peningkatan ukuran. Kayak gitu. Nah, di sini GJ itu berpotongan dengan cultivar lain. Karena ada perpotongan ini, maka bisa kita katakan ada interaksi. Sehingga untuk melihat lebih jauh post hoc atau perbedaannya, kita lanjutkan analisis kombinasi. Oke, di sini sampai sini, simpan dulu. Terus, kita balik lagi ke data kita yang tadi. Kita bereskan dulu kombinasinya. Nah, di sini balik lagi ke univariate. Nah, di sini balikin. Yang kita masukin sini adalah fixed factors atau sudah berupa interaksi. Plotnya apa? Plotnya di horizontal axis itu kita masukkan interaksi. Terus post hoc-nya apa? Post hoc-nya juga interaksi dengan Duncan, continue. Terus untuk option-nya kita pakai overall interaksi, sama seperti yang tadi, continue. Oke. Nah, ini overall sebenarnya sama. Jadi yang mau kita ambil di sini apa sih? Jadi yang mau kita ambil dari yang kedua ini adalah post hoc-nya ini. Ini sudah menunjukkan data yang keseluruhan kombinasinya. Nah, seperti ini bentuk main plotnya. Jadi karena dia sudah berupa kombinasi, misalnya GJ FTSW 2 dan seterusnya,
mau tidak mau di sini tidak akan ada yang namanya perpotongan kayak gitu. Di sini dia hanya menunjukkan pola. Apakah lebih tinggi, apakah lebih rendah kayak gitu. Gitu. Nah, di sini yang kita butuhkan yang ini. Ini yang tadi ANOVA dan seterusnya itu digunakan untuk membaca apakah signifikan atau tidak. Karena sudah selesai, kita ambil ininya, copy, terus kita pindahkan ke mungkin Excel ya, lebih mudah ya. Excel untuk menyusun data kita. Jadi di sini, misalnya ini di sini FSW kita dari row diameter untuk 2 faktor ini kita punya 5 subset A, B, C, D, E. Langsung saja kita pindahkan. Jadi misalnya saya menyusun datanya ini untuk kolom 1 isinya kultivar, kolom 2 itu FTSW 1, kolom 2 FTSW 2, semuanya itu menunjukkan diameter akar. Nah, di sini langsung disusun nilainya. Misalnya 0,2 itu di posisi A, ini di A, jadi kita kasih tanda A dan seterusnya. Seperti ini menyusunnya. Terus nanti jangan lupa keterangan di bawah yang menunjukkan ini analisis kita. Ini nilai yang diikuti oleh huruf yang sama pada parameter yang sama menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan berdasarkan DMRT dengan level kepercayaan 95%. Karena kita analisisnya seperti itu. Kayak gini, Mas. Terus, gimana sih bahas data yang kayak gini? Nah, kalau kalian pengen bahas data ini, kan kita sudah punya statistiknya kayak gimana. Yang pertama, kalian lihat dulu dari masing-masing FTSW. Misalnya, di FTSW 1, ternyata berdasarkan data, ini, di FTSW 1, ternyata antar kultivar itu ada perbedaan. Bisa dilihat dari mana? Dari notasinya. Jadi di sini Kisol dan Buawai 100 malam itu tidak berbeda secara signifikan. Tapi mereka berbeda secara signifikan dengan kultivar lain. Kayak gitu. Dan mereka menunjukkan nilai diameter tertinggi. Jadi untuk FT1 baca dulu nilai tertinggi, nilai terendah, bandingkan dengan kontrol. Nah, di sini kita punya kontrol Ciherang itu sebagai yang rentan kekeringan dan Situbogenit yang toleran. Kita tinggal bandingkan nih. Misalnya, tadi yang tertinggi ternyata ini nih, 2 ini. Kita ambil Kisol misalnya. Kisolnya itu 1515 dan itu berbedanya dengan Ciherang maupun Situbogenit. Kayak gitu. Yang lain juga sama, itu FTSW 1. Nah, FTSW 2 juga sama, kita bahasnya. Jadi, paragraf untuk 1 ini saja, itu kita bisa dapat 3 paragraf. Ini penjelasan FTSW 1, FTSW 0,2, terus yang terakhir adalah interaksi. Nah, interaksinya nanti lihat nih gimana. Jadi, kita balik lagi ke data kita yang tadi. Nah, di data ini, itu kita bisa lihat. Ternyata ketika dianalisis berdasarkan analisis interaksinya, ini diketahui bahwa kultivar GJ menunjukkan adanya interaksi antara FTSW 1 dan FTSW 0,2. Sementara kultivar lainnya ini tidak, kayak gitu. Nah, ini berbeda secara signifikan pada SIG atau P kurang dari 0,05. Terus, ini juga, atau kalian mau bahas misalnya dari sini, pada FTSW 1, kultivar, apa ini yang buat potongan? PH dan SB menunjukkan
adanya interaksi antara pada FTSW 0,2 ini ada kultivar GJ dan KM yang menunjukkan interaksi. Nah, artinya apa? Kalau misalnya dia ada interaksi, itu berarti ternyata polanya faktor yang kita berikan itu memberikan dampak atau efek yang berbeda-beda pada setiap kultivar atau pada setiap FTSW. Atau mungkin nanti pada misalnya faktor-faktor level faktor yang berbeda. Misalnya kita pakai gender, perempuan dan laki-laki, atau tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya ada interaksi berarti dia memberikan ternyata level ini kita, level di faktor kita itu memberikan respon yang berbeda terhadap ini input yang kita masukkan. Nah, di sini karena ada respon yang berbeda, maka analisisnya tidak lagi berupa analisis individual, hanya menggunakan satu faktor, tapi analisisnya menggunakan dua faktor untuk mengetahui seberapa besar perbedaan dari semuanya. Jadi interaksi itu menunjukkan itu. Bagaimana kalau tidak ada interaksi? Kalau tidak ada interaksi, ternyata itu nanti misalnya nih di sini kalian dapati GJ itu juga menunjukkan pola penurunan. Nah, itu kalian bisa bilang jika tidak ada interaksi berarti di situ datanya setiap kultivar atau ya dari sini berdasarkan kultivar ya. Setiap kultivar itu menunjukkan adanya pengaruh terhadap faktor yang kita kasih. Kayak gitu. Jadi itu interaksi atau tidak. Itu. Nah, itu untuk yang interaksi. Ini saya save, siapa tahu ada yang mau belajar manual. Oke, itu untuk interaksi dua faktor. Kalau sudah dapat seperti itu, pembahasannya sudah, ini pembahasannya seharusnya sangat tidak jelas, tapi ya sudahlah seperti itu. Terus kita lanjut ke analisis dengan 3 faktor. Ini agak bikin sakit kepala, jadi perhatikan baik-baik. Ini yang 2 faktor. 2 faktor sudah selesai, sekarang kita beralih ke yang 3 faktor. Nah, di sini di Excel-nya balik lagi. Di Excel-nya saya sudah simpan data yang 3 faktor. Faktor apa sih 3 faktor itu? Ada kultivar, ada osmoprotektan. Osmoprotektan ini sebenarnya senyawa yang kita pakai. Terus di sini ada FTSW. Nah, ini kita ketambahan satu nih, ketambahan osmoprotektan. Kalau kultivarnya sama tadi, kultivarnya itu ada 5, terus FTSW-nya ada 2, di sini osmoprotektannya ada 3. Jadi kalau kita mau buat kombinasi, berarti 5 kali 3 kali 2. Ya, 5 kali 3 kali 2. Ini langsung saja ke kombinasinya. Kombinasinya ini kita langsung dapat ada 30, langsung dikombinasikan. Misalnya untuk kultivar GJ, ini GJ ya, GJ, FTSW 1, osmoprotektan 0%, dan seterusnya. Terus data ini kita copy, seperti biasa, copy paste, Ctrl C, terus kita paste ke lembaran baru. Jadi nanti hasilnya ada seperti ini, ada kultivar, osmoprotektan, FTSW, dan seterusnya. Kita ubah kayak tadi, kultivar, osmoprotektan, FTSW, dengan level masing-masing. Ini kultivarnya masih 5, jadi ini nanti lembarannya baru ya, nggak sama kayak yang tadi, soalnya itu beda hasil pasti.
Terus di sini ada osmoprotektannya kita pakai 3 level. Ada 1, 2, 3, ada 0, 50 sama 100. Terus untuk FTSW-nya di sini kita pakai masih 2. Gitu. Terus kode kombinasi. Nah, ini yang bikin kepala sakit nih. Soalnya ada 30. Jadi teman-teman bisa menulis 1 misalnya, 1 untuk konsentrasi, osmoprotektan 0%, kultivar GJ, FTSW 1, dan seterusnya. Sampai yang paling bawah. Kayak gitu. Kalau udah seperti itu, data yang kita dapatkan seperti ini. Ini udah rapi dengan hanya 1 parameter, yaitu diameter akar. Masih sama parameternya. Analisisnya seperti apa? Jadi, ini biar nggak membingungkan, tutup dulu. Oke, di sini kita langsung analisis seperti yang tadi. Jadi univariat yang mau kita masukkan di sini satu-satu ya ini. Oke, kita mau analisis 3 dulu. Jadi 3 faktor dulu. Sama ini dependent variabelnya masih sama parameternya. Terus di sini yang kita masukkan fixed factor itu kultivar, osmoprotektan, dan FTSW, karena kita punya 3. Terus untuk plotnya, ini kita punya beberapa pilihan plot. Jadi yang pertama, horizontal aksisnya itu kita isikan kultivar, terus separate lines-nya itu FTSW, dan separate plot-nya itu kita pilih osmoprotektan. Nanti dia akan menganalisis ada 3, berarti ada 3 plot karena berdasarkan 3 level osmoprotektan. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita isikan kultivar, osmoprotektan, dan plotnya dipisahkan berdasarkan FTSW. Seperti itu. Udah ya, ini dulu. Kalau misalnya kalian mau lihat lebih banyak, terserah nanti. Lanjut. Terus di sini post hoc. Post hoc-nya masukkan semua. Meskipun FTSW-nya hanya 2 level ya. Nggak usah. FTSW-nya nggak usah. Tapi oke, ini. Terus continue. Terus option. Option-nya overall. Display means-nya untuk semua. Terus yang penting adalah kita masukkan kultivar dulu, osmoprotektan, FTSW, kultivar sama osmoprotektan, FTSW sama kultivar, osmoprotektan, semuanya. Jadi semuanya kita pindah supaya kita bisa lihat ininya kayak gimana. Terus di sini yang display-nya itu ada descriptive statistik, tadi isinya adalah means dan standar deviasi, terus estimated of effect size, dan test homogeneity. Tahu ya? Continue. Udah, semuanya udah set, kita oke. Sama kayak tadi, FTSW tidak ada post hoc, karena apa? Karena levelnya hanya 2, dan itu hanya boleh untuk post hoc, untuk dites, ya gitu. Lanjut, di sini ada deskriptif statistiknya, kalian bisa ambil standar deviasi dan means-nya dari sini. Terus yang mau kita ini langsung adalah Levin test. Di sini juga dia bilang sudah cukup signifikan sehingga kita bisa menolak hipotesis 0 dan lanjut. Nah, di sini untuk tes ANOVA-nya sendiri di sini semuanya sebenarnya signifikan. Cuman yang mau kita ambil karena ini kita punya 3 faktor, mau nggak mau kita lihat ini. Yang paling bawah nih, yang kultivar, interaksi dengan osmoprotektan, interaksi dengan FTSW, ternyata nilai SIG-nya itu kurang dari 0,05. Artinya apa? Artinya signifikan dan data kita itu bisa dianalisis. Lanjut. Terus di sini, ini dia membuat nilai min, tadi karena kita inputnya itu kultivar, osmoprotektan, FTSW, kali-kali segala macam. Pada akhirnya kita juga balik lagi, kita hanya menggunakan kultivar, osmoprotektan dikali FTSW. Nilai min-nya. Ini udah. Nah, sama kayak tadi kalau misalnya kalian melihat, 2 kali klik. Ya, terus di sini 3 faktornya di blok, terus min-nya juga di blok. Klik kanan, create graph bar. Oh, wow, sangat padat. Ini udah kelihatan. Jadi dari sini udah kelihatan banget ada signifikansi. Kecuali kalau datanya kalian semua datar, itu berarti tidak ada signifikansi dan tidak layak untuk dilanjutkan ke post hoc. Kalau ini udah selesai, kita lanjutkan. Nah, jangan pakai post hoc ini karena yang kita pakai adalah post hoc berdasarkan kombinasi, bukan hanya kultivar. Nanti kita lanjutkan. Oke. Nah, wah datanya bagus. Oke, jadi di sini kalau kita lihat berdasarkan FTSW dan kultivar saja di osmoprotektan 0,
ternyata di sini datanya itu semuanya tidak ada interaksi. Ini, ada interaksi di ini FTSW di kultivar untuk kultivar GJ. Gitu. Terus di sini untuk kalau kita lihat dari konsentrasi 50% osmoprotektan, ternyata tidak ada interaksi. Sementara yang ini juga. Nah, kayak gitu. Terus ini kalau kita lihat ini berdasarkan osmoprotektannya. Ternyata dari 3 osmoprotektan yang kita kasih di setiap kultivar itu ada interaksinya. Jadinya apa? Jadinya data kita harus dianalisis lanjut post hoc itu dengan menggunakan kombinasi. So, kita balik lagi ke data kita, analyze, general linear mode, univariate. Kita kembalikan lagi seperti semula. Kita masukkan kode kombinasinya. Kode kombinasinya masukkan plotnya di horizontal axis, continue, post hoc-nya itu kode kombinasi, dan kan optionnya itu overall kode kombinasi dengan pilihannya 3 tadi, continue. Oke. Wow, oke. Kita punya 30 data dan 30-nya menunjukkan seperti ini. Jadi nanti post hoc yang akan kalian pindahkan ke data kalian itu ini. Menggunakan ini. Oke. Tidak ada perpotongan ya, karena ini kita sudah bagi berdasarkan kombinasi. Jelas tidak ada perpotongan. Yang ditunjukkan oleh estimated marginal variance, marginal means dari sini adalah apakah data itu rendah atau tinggi. Kalau kalian mau bandingkan, jangan lihat garis yang menghubungkan, tapi lihat titiknya. Antara misalnya GJ, FTSW 1, 0%. 0% ini yang paling tinggi itu di mana dan paling rendahnya di mana itu bisa dilihat di sini. Tapi ini tidak dimasukkan ke data kalian, jadi kalian cukup tahu di sini. Yang kalian butuhkan adalah ini, subset. Oke, karena subsetnya udah, kita copy subset ini, subset yang sangat banyak ini ke data kita. Subsetnya banyak tapi munculnya di Oke. Nah, di data kalian ini mending disusun di Excel, jadi biar tidak terpotong-potong. Gitu. Terus di sini saya menyusunnya itu nanti tergantung kalian enaknya bacanya gimana. Saya itu kita kan tadi punya 3 faktor tuh. Ada kultivar, ada osmoprotektan, dan ada FTSW. Nah, yang levelnya paling banyak itu saya jadikan ini kolom 1. Terus diikuti dengan yang levelnya paling dikit. Jadi misalnya kultivarnya itu levelnya ada 5, Google, Kisol, dan seterusnya, GJ, BSM, dan seterusnya. Untuk yang kolom 2 saya isikan dengan osmoprotektan yang ada 0, 50, sama 100. Selanjutnya untuk FTSW 1 dan 2 itu disusun menyambung ke baris. Terus di sini kita isikan means, terus subset, pangkat notasinya itu dari subset ini. Tadi seperti analisis 2 faktor, seperti itu. Dan kita tinggal bahas. Nah, bahasnya ini pusing. Karena kita bahas, yang pertama adalah kita lihat dari nilai FTSW-nya. Sama seperti tadi. Dari FTSW 1, itu yang paling tinggi, itu ditunjukkan oleh apa. Terus yang kedua itu ditunjukkan oleh apa. Nah, terus dari masing-masing kultivar, itu sebenarnya analisisnya paling tinggi itu di FTSW mana? FTSW 1 atau 2, konsentrasinya 50 apa 100. Kayak gitu. Lihat yang paling tinggi dan paling rendah, bandingkan dengan kontrolnya. Kontrolnya itu Ciherang dan Situbondo. Nah, kalau sudah semuanya, baru kita baca interaksinya. Interaksinya dibaca berdasarkan analisis SPSS yang tadi. Bahwa ternyata jika dilihat berdasarkan FTSW pada konsentrasi 0 seperti ini, interaksinya ada pada GJ. Terus yang kedua adalah pada 50% ternyata tidak ada interaksi. Terus yang ketiga itu berdasarkan 100% FTSW itu tidak ada interaksi dan seterusnya. Nah, di sini setelah kalian baca ini, kalian interpretasikan. Kalau ada interaksi, itu berarti nanti efeknya itu kemungkinan efeknya yang diberikan oleh salah satu atau beberapa kultivar yang di sini
berpotongan itu sebenarnya menunjukkan perbedaan. Sementara kalau tidak ada interaksi, berarti tidak ada perbedaan kayak gitu. Itu saja mungkin. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa menghubungi ya. I will put my contact here so you can keep up. Right? Oke, ini itu contohnya, contoh tampilannya seperti itu, contoh baca dan interpretasinya, analisis alurnya seperti itu, datanya seperti itu. Nanti mungkin saya tampilkan biar bisa dibaca. Oke, itu aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau masih bingung, jangan lupa nanya. Oke? Thank you so much.